Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Biologi, jumpa lagi dengan saya Tasa Nurani. Pada video ini, aku mau menjelaskan materi tentang inovasi teknologi biologi. Nah, yang sering kita dengar dengan istilah bioteknologi. Materi ini dipelajari pada kelas 10, khususnya di kurikulum Merdeka. Ya, oke. Tanpa berlama-lama, yuk kita belajar bareng tentang bioteknologi ini. Sebelumnya, kalian pernah mendengar gak sih istilah bioteknologi itu apa? Mungkin di antara kalian ada juga ya yang udah pernah mendengar, tapi ada juga yang belum mendengar nih. Oke, kita mulai dari pengertian bioteknologi dulu. Bioteknologi ini merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pemanfaatan bahan baku dan makhluk hidup dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah, kerekayasaan, dan teknologi untuk menghasilkan produk, jasa, dan makhluk hidup yang bersifat unggul. Nah, dari pengertian ini ada bagian yang harus kita pelajarin bareng-bareng ya. Yang pertama ada makhluk hidup. Jadi, bioteknologi ini sangat erat sekali kaitannya dengan yang namanya makhluk hidup ya. Karena bioteknologi ini kan salah satu cabang ilmu biologi ya. Tentunya biologi pasti erat dengan makhluk hidup. Tapi di bioteknologi ini makhluk hidup apa aja sih yang dipelajari? Oke. Makhluk hidup yang dipelajari diantaranya ada mikroorganisme seperti bakteri dan juga jamur, terus ada sel hewan, ada sel tubuh manusia, ada sel tumbuhan, dan ada juga virus. Lalu selain pemanfaatan dari makhluk hidup, ya, makhluk hidup ini nantinya akan dibagaimanakan gitu. Jadi makhluk hidup ini adalah sebagai perantara atau bantuan gitu ya. Bantuan untuk menggunakan nantinya prinsip-prinsip ilmiah, juga kerekayasaan dan teknologi. Begitu. Nah, di bioteknologi juga kita belajar tentang prinsip ilmiah tadi ya. Ada juga kerekayasaan dan teknologi. Prinsip ilmiah diantaranya itu ada fermentasi, kultur jaringan, cloning embrio, kloning transfer inti, rekayasa genetika, teknologi hibridoma, rekombinasi DNA, terapi gen, vaksin, organisme transgenik, dan masih banyak lagi. Oke, kita next. Nah, dari prinsip ilmiah tersebut dan juga pemanfaatan makhluk hidup nantinya akan menghasilkan output berupa produk, jasa, dan makhluk hidup yang bersifat unggul. Gitu, teman-teman. Jadi, produk hasil bioteknologi itu apa aja sih? Nah, banyak banget, teman-teman. Yang pertama ada di bidang pangan atau makanan, ya. Makanan yang sering kita konsumsi. Biasanya di antaranya ada roti, keju, yogurt, tempe, kimchi, dan masih banyak lagi produk bioteknologi makanan ya, dari makanan. Terus yang kedua, ada juga penghasil protein ya, seperti spirulina, terus mikroprotein. Yang ketiga, ada senyawa kimia. Senyawa kimia di antaranya ada asam amino ya. Contohnya itu MSG atau penyedap rasa. Terus ada asam cuka, ada asam sitrat, ada enzim, dan vitamin. Terus yang keempat, di bidang obat-obatan ya, atau di bidang kedokteran farmasi gitu. Di antaranya ada antibiotik, ada vaksin, ada interferon gitu. Terus sebenarnya masih banyak lagi produknya ya, misalnya ada cloning embrio gitu ya, menghasilkan bayi tabung misalnya, itu ada di bidang kedokteran. Terus ada juga yang kelima, penghasil energi ya, atau bahan bakar.
Contohnya seperti alkohol, ada gas metana, ada gas hidrogen. Yang keenam, ada pembasmi hama atau biopestisida. Yang ketujuh, ada di bidang peternakan. Ya, jadi produknya itu adalah hormon pertumbuhan untuk hewan. Oke, selain produk-produk tersebut, ada juga di bidang jasa. Jadi kalau jasa itu ya yang menghasilkan jasa gitu ya. Yang pertama ada pengolahan limbah bioremediasi. Gitu. Jadi limbah-limbah ya sisa-sisa dari zat-zat organik maupun anorganik gitu ya, itu nantinya akan diuraikan oleh bantuan mikroorganisme ya, seperti itu. Terus yang kedua ada bioplastik. Nah, kalau bioplastik itu plastiknya yang mudah diuraikan ya, tidak seperti plastik yang sintesis ya. Terus yang ketiga di bidang pertambangan ya, gitu. Yang selanjutnya makhluk hidup yang bersifat unggul. Jadi di bioteknologi ini juga akan menghasilkan makhluk hidup yang bersifat unggul. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti sapi hasil kloning embrio. Terus ada domba doli, ada bayi tabung, ada tikus rekombinasi, ada tanaman transgenik, ya, seperti beras emas, pisang, gitu, paprika, tomat, yang menghasilkan nantinya varietas gitu, yang unggul. Next slide. Nah, oke. Setelah kita tahu materi tentang pengertian bioteknologi ya. Jadi bioteknologi itu sebenarnya dibagi menjadi dua macam. Ada bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Kalau bioteknologi konvensional, nah dia menggunakan mikroorganisme secara langsung dengan metode yang sederhana. Gitu. Jadi tetap ya makhluk hidup itu akan menjadi perantaranya gitu ya, gitu, menjadi agen biologi yang bisa membantu proses rekayasa genetika tadi gitu ya, rekayasa ilmiahnya. Oke, kita flashback ke belakang. Yang menemukan bioteknologi konvensional atau yang menggagas bioteknologi konvensional itu siapa sih? Nah, ternyata ada fun fact-nya di sini. Pada tahun 1800-an, fermentasi bir dan anggur sudah banyak dilakukan, tapi tidak ada yang tahu pasti bagaimana proses fermentasi bisa terjadi. Gitu. Pada saat itu, ada ilmuwan bernama Louis Pasteur yang berasal dari Perancis. Kalau ia menemukan bahwa minuman anggur ini bisa terfermentasi dan bisa membusuk karena mikroorganisme. Gitu. Nah, tapi ya kan sebelumnya tidak ada yang tahu pasti anggur ini kenapa bisa terfermentasi gitu. Jadi istilah fermentasi itu adalah proses pembentukan energi untuk memecah suatu senyawa yang prosesnya terjadi secara alami gitu. Ya tentunya dengan bantuan makhluk hidup. Nah, seiring berjalannya waktu, maka ilmu tentang bioteknologi ini semakin berkembang gitu. Pada tahun 1802-an ya muncul produk bioteknologi yang baru. Misalnya ada aseton, ada gliserin, ada asam asetat, ada etanol, ada asam laktat, ada asam sitrat. Begitu. Oke, next. Nah, selanjutnya ada bioteknologi modern. Kira-kira apa sih bioteknologi modern ini? Nah, bioteknologi modern ini memanfaatkan organisme secara tidak langsung dengan metode yang lebih rumit, yaitu rekayasa genetika dan teknologi modern. Oke, kita lihat tabel perbandingannya atau tabel perbedaannya. Mulai dari perbedaan yang pertama, itu ada permulaan. Kalau konvensional tadi sudah jelas ya, sejak awal peradaban manusia, yaitu ketika manusia
mulai mencari-cari ya, mulai mengembangkan ilmu pengetahuannya tentang bioteknologi ini. Begitu. Terus kalau modern itu ditemukannya sejak adanya struktur dan fungsi DNA. Gitu. Jadi mereka menemukan dulu yang namanya DNA, baru berlanjut ke bioteknologi modern. Terus perbedaan yang kedua itu ada metode. Kalau konvensional, metode atau prinsip ilmiah yang digunakannya itu adalah prinsip fermentasi. Gitu. Ya, jadi fermentasi itu dia proses bioteknologinya akan menghasilkan produk yang aerob gitu ya, akan menghasilkan gas-gas oksigen gitu. Tapi ada juga yang tidak menghasilkan gas-gas oksigen atau anaerob. Terus metode yang modern itu adalah rekayasa genetika. Nah, rekayasa genetika itu sangat kompleks sekali gitu. Terus ada peralatannya. Kalau konvensional itu sederhana dan murah. Ya, jelas karena bahan baku itu mudah didapat dan harganya memang terjangkau gitu ya. Dan untuk peralatan yang modern itu berbeda. Kalau peralatan modern ya jelas lebih maju, jelas lebih kompleks dan cenderung lebih mahal karena menggunakan mesin-mesin yang berteknologi modern gitu. Lalu yang keempat, perbedaannya dari segi hasilnya. Kalau konvensional itu terbatas dan kualitasnya belum terjamin. Terbatas dari segi apa? Terbatas dari segi produksinya gitu. Jadi produksinya memang masih bisa banyak, tetapi tidak lebih banyak daripada modern gitu. Dan kualitasnya tidak akan bertahan lama gitu. Terkecuali kalau misalnya ada produk bioteknologi konvensional yang menggunakan mesin-mesin gitu ya, yang misalnya bisa beralih menggunakan peralatan yang lebih canggih. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya pembuatannya itu secara manual, pasti kualitasnya mungkin belum terjamin. Tapi kalau yang modern itu kuantitasnya atau produk yang akan dihasilkannya itu bisa lebih banyak dan lebih cepat tentunya gitu, serta kualitasnya terstandarisasi. Lalu contoh yang kelima, nah contohnya ada konvensional. Kalau yang konvensional itu pembuatan tempe, terus roti, keju, dan yogurt. Sedangkan kalau yang modern itu seperti kultur jaringan, organisme transgenik, dan insulin buatan. Dan masih banyak lagi. Oke, kita next ke penggunaan mikroorganisme dalam bioteknologi. Nah, mikroorganisme dalam bioteknologi ini sangat banyak sekali dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Tadi di awal mungkin sudah disebutkan. Nah, sekarang kita akan lanjut ya. Yang pertama dulu, mikroorganisme penghasil makanan dan minuman. Nah, di sini udah ada berbagai macam gambar ya yang bisa kalian lihat. Yang gambar pertama itu adalah produk keju. Jadi keju itu ya dia bahan bakunya kan berasal dari susu ya yang terpasteurisasi gitu, yang steril. Nah, kemudian susu ini nanti akan diubah menjadi keju dengan bantuan yang namanya mikroorganisme Streptococcus thermophilus. Gitu. Selanjutnya ada produk yogurt. Nah, yogurt juga sama. Bahan bakunya itu dari susu. Nah, tapi ternyata mikroorganisme yang sebagai agennya itu berbeda.
disebut dengan Lactobacillus bulgaricus. Terus selanjutnya ada sosis. Nah, kalau sosis ya tentunya itu dari bahan baku daging ya. Tapi dagingnya nantinya kan dicampur ya dengan mikroorganisme Pediococcus cerevisiae. Selanjutnya ada roti ya, roti juga dari bahan bakunya kan dari tepung ya. Tepung nanti akan dicampur dengan ragi ya, biasanya raginya ragi apa sih? Nah, kita kenal dengan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae. Terus ada tempe. Nah, tempe bahan bakunya apa? Kedelai ya. Jadi kacang kedelai. Tempe ini nanti juga sama ya, akan ditaburi dengan yang namanya ragi tempe. Nah, ragi tempe ini dia mengandung mikroorganisme apa? Rhizopus, Oligosporus, dan Rhizopus oryzae gitu ya. Jadi ada varietas-varietas dari mikroorganismenya juga. Terus ada kecap. Nah, kecap dari kacang kedelai ya. Kecap ditambah dengan gula molase. Kecap ini mikroorganismenya adalah Aspergillus wenti. Oke, next. Nah, masih banyak lagi ya. Ada tauco, itu mikroorganismenya Aspergillus oryzae. Ada oncom, mikroorganismenya Neurospora cytophylla. Terus ada tape singkong, mikroorganismenya Saccharomyces cerevisiae. Ada nata de coco, mikroorganismenya Acetobacter pseudomonas. Ada kimchi, mikroorganismenya Lactobacillus kimchi. Dan ada kombucha, mikroorganismenya Acetobacter dan Gluconobacter. Di antara makanan semuanya, kira-kira kalian pernah mengonsumsi apa nih? Oke, next. Nah, selanjutnya ada mikroorganisme penghasil protein. Oke, kita bisa lihat gambar di sampingnya itu adalah gambar dari filamen berbentuk spiral dari ganggang spirulina. Ya, jadi sudah kita bisa bisa jadikan contoh ya kalau spirulina ini dia menghasilkan protein. Nama proteinnya itu adalah protein sel tunggal atau PST. Nah, PST ini merupakan bahan makanan berkadar protein yang berasal dari mikroorganisme seperti ganggang, terus jamur, terus bakteri ya. Nah, salah satunya adalah ganggang spirulina ini. Terus ada ganggang hijau juga gitu. Ada apalagi dari golongan jamur, misalnya ada Saccharomyces cerevisiae. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, penggunaan mikroorganisme penghasil zat-zat organik, enzim dan vitamin. Oke, kita lihat dulu bagaimana caranya membuat zat-zat organik, enzim dan vitamin ini. Tentunya dengan bantuan prinsip fermentasi mikroorganisme gitu. Jadi caranya ini adalah terjadinya fermentasi ya terhadap si substrat yang dapat menghasilkan senyawa kimia. Gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ada asam amino gitu ya. Yang pertama senyawa kimianya itu ada asam amino, terus ada asam cuka, ada asam sitrat, ada vitamin dan enzim. Gitu. Contoh-contohnya ya, jadi setiap senyawa ini dia bisa menghasilkan manfaat ya, bisa menghasilkan produk dengan tentunya bahan baku atau mikroorganisme. Misalnya di sini ada asam glutamat atau sering kita dengar istilah MSG, penyedap rasa. Ya. Itu dihasilkan dari bahan baku tebu, bit gula, singkong, sama jagung. Kalau mikroorganismenya ada Corynebacterium glutamicum. Gitu. Terus ada lisin sebagai makanan suplemen hewan ternak, ada dari bakteri Corynebacterium glutamicum juga.
Terus ada asam cuka, contohnya cuka apel. Kalau cuka apel itu ya dari alkohol yang dioksidasi secara aerob, jadi menghasilkan yang namanya oksigen oleh bakteri, gluconobacter sp, dan acetobacter acetic. Terus ada asam sitrat seperti sirup gitu, itu dengan bantuan jamur Aspergillus niger dengan substrat media substrat. Manfaatnya sebagai pemberi rasa gitu. Terus ada vitamin. Nah, ada vitamin B12 dan B2. Nah, vitamin B12 juga ini terfermentasi ternyata dengan bakteri Pseudomonas denitrificans dan Propionibacterium shermani gitu. Oke, next. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis dari enzim. Ternyata enzim juga ya, dia adalah hasil dari fermentasi mikroorganisme. Ya, ada enzim amilase, ya, mikroorganismenya Aspergillus niger. Ya. Terus ada selulase, mikroorganismenya Aspergillus niger juga. Ada laktase, ada Saccharomyces fragilis, ada lipase, Aspergillus niger. Pektinase juga sama, ada penisilinase, ya. Bacillus subtilis, ada proteinase. Gitu. Boleh dilihat. Next. Selanjutnya ada di bidang mikroorganisme penghasil obat. Nah, kalau penghasil obat kita sering mendengarkan di bidang farmasi ya tentunya. Obat-obatan apa saja sih yang dihasilkan oleh bioteknologi ini? Ya, ternyata ada berbagai macam ya. Pertama ada antibiotik, terus yang kedua ada vaksin, yang ketiga ada interferon. Nah, aku mau nanya nih, apakah tubuh kalian pernah mendapatkan antibiotik dan vaksin? Kira-kira kapan sih? Coba jelasin di kolom komentar ya. Oke. Nah, tentunya kita nggak asing lagi ya sama yang namanya antibiotik. Antibiotik ini adalah zat yang mampu menghambat mikroorganisme yang bersifat patogen atau penyakit ya, seperti bakteri gitu kan, kuman gitu. Nah, selanjutnya ada vaksin. Kalau vaksin ini adalah produk yang dihasilkan juga dari mikroorganisme ya, baik mikroorganismenya seluruhnya atau sebagiannya, tapi yang sudah dilemahkan kemudian dimasukkan ke dalam tubuh ya, baik itu tubuh manusia, hewan ataupun tumbuhan ya, untuk memicu terbentuknya yang namanya sistem kekebalan tubuh gitu. Terus kalau interferon itu juga senyawa glikoprotein yang disekresikan oleh sel hewan vertebrata gitu ya, akibat rangsangan dari biologis. Kita next. Nah, ini adalah antibiotik. Nah, jadi macam-macam ya antibiotik itu. Ternyata antibiotik kan asalnya ada juga dari jamur, ya ada juga dari bakteri. Ya. Nah, contoh dari jamur misalnya ada penisilin dari jamur Penicillium notatum. Kalau dari jamur dari bakteri ada tetracycline, ya dari Streptomyces aureofaciens gitu. Dan masih banyak lagi ya. Ada cephalosporin, streptomycin, erythromycin, polymyxin, bacitracin ya. Nah, siapa tahu kalian ada yang nantinya kerja juga ya di bidang farmasi, setidaknya setelah kalian belajar ini kalian jadi tahu macam-macam dari antibiotik. Okay, next. Nah, selanjutnya ada vaksin. Wah, kita udah nggak asing lagi nih sama yang namanya vaksin, apalagi setelah beberapa tahun yang lalu kita juga kan pernah divaksin. Salah satunya adalah vaksin COVID-19 ya gitu. Nah, contoh-contoh dari produk vaksin ini apa saja sih? Ternyata banyak banget ya. Produk vaksin ini ada vaksin hepatitis A dan B ya, untuk penyakit hati ya.
Terus ada vaksin polio, ada vaksin campak, vaksin BCG, vaksin DPT, vaksin influenza, ada HPV, ada pneumococcus, ada MR, ada cacar air, herpes zoster, COVID-19, rabies, sama virus Ebola. Macam-macam, banyak banget. Next. Nah, selanjutnya ada interferon. Kalau contoh interferon itu ada interferon alfa dan beta. Jadi sebenarnya interferon itu hampir sama kayak apa ya? Fungsinya hampir sama kayak vaksin gitu. Jadi namun perbedaannya teknologinya kan lebih eh, lebih lebih maju gitu ya karena melalui fusi sel dan teknologi hibridoma. Jadi eh, interferon ini untuk mengobati sel kanker dan apa ya sel kanker dan juga AIDS gitu. Jadi pertumbuhan kanker ataupun AIDS itu bisa dihentikan. Oke, next. Nah, selanjutnya ada mikroorganisme penghasil energi atau bahan bakar. Nah, kita bisa lihat ya contohnya di sini ada teks panjang banget ya tentang bioetanol sebagai bahan bakar alternatif. Kalian tentunya pernah dengar nggak sih istilah bioetanol itu apa? Nah, bioetanol itu ya eh, apa namanya hasil fermentasi juga ya dari mikroorganisme yang menghasilkan alkohol gitu. Jadi di dalam teks ini setidaknya kita bisa mengenal apa itu bioetanol dari segi bahan-bahannya, terus kelebihan dan kekurangannya gitu. Kalau dibandingkan dengan gasolin atau bensin yang sering digunakan untuk bahan bakar gitu. Nah, silakan kalian untuk membaca teks tersebut dan kemudian nanti ada pertanyaan untuk kalian jawab gitu, di next berikutnya. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaannya. Kalau kalian sudah punya jawabannya, boleh tulis di kolom komentar ya. Oke, nah jadi mikroorganisme penghasil energi itu macam-macam. Ada bahan bakar alkohol, terus ada gas metana, ada juga gas hidrogen. Oke, kita lihat dulu ya, di bahan bakar alkohol ini bakteri apa sih atau mikroorganisme apa sih yang berperan? Nah, ternyata alkohol itu ada fermentasi dari substrat gula tebu, terus ada pati, selulosa atau jagung ya dengan bakteri Ximomonas mobilis, terus ada Clostridium thermocelum, ada Thermoana aerob bakter, Ethanosilus, Ethanolysis lichus, dan Cambir mutan petita dari Saccharomyces cerevisiae gitu ya. Tentunya dengan terjadinya mutasi-mutasi DNA gitu dari mitokondria dan nantinya akan menghasilkan bioetanol gitu. Next, selanjutnya ada gas metana atau CH4. Nah, kalau gas metana ini dia dihasilkan dari bahan baku limbah organik ya. Misalnya seperti sampah organik, ada feses dan urin dari hewan-hewan ternak, ada juga tanaman dari penghasil energi. Nah, kemudian dibantu juga ya dengan pupuk organik dan ada juga bantuan dari mikroorganisme tentunya ya, ada mikroorganisme Methanobacterium, ada Methanobacterium, ada Methanomicrobium dan lain sebagainya. Next, selanjutnya ada gas hidrogen. Nah, kalau gas hidrogen ya, bakteri yang berperannya adalah ganggang air tawar atau chlorella, Pyrenoides, dan bakteri Clostridium butyricum.
gitu ya. Jadi gas hidrogen itu juga ada manfaatnya ya sebagai bahan bakar. Dengan rumus reaksinya 2HO2 diuraikan menjadi 2H2 dan oksigen. Next. Selanjutnya kita lanjut ke mikroorganisme pembasmi hama tanaman. Nah, di sini ada berbagai macam sebenarnya ya. Hama-hama tanaman itu biasanya kan ada dari larva, telur ya, larva serangga khususnya ya. Terus ada juga dari serangga, itu hama-hama tanaman ya. Dan kemudian mikroorganisme yang namanya Bacillus thuringiensis ini bisa jadi pembasmi atau biopestisida alami. Nah, contohnya ya di beberapa varietas bakteri Bacillus thuringiensis ini ya ada varietas Aizawa yang efektif membasmi larva ngengat, terutama ngengat diamondback atau Plutella silostella pada tanaman kubis. Gitu. Terus ada juga varietas Tenebrionis efektif membasmi kumbang kentang, Colaradop gitu, dan larva kumbang daun gitu. Nah, adapun bakteri Bacillus thuringiensis ini, nah gambarnya seperti itu ya. Ya, pada umumnya bakteri ya, itu punya flagella, gitu, punya DNA juga. Nah, untuk gambar dari hamanya, contohnya ada larva Ostrinia nubialis, gitu. Oke, next. Selanjutnya ya kita lanjut ke bidang peternakan. Ya, kira-kira kalian tahu nggak ini domba apa? Ya, ini adalah domba wool ya, yang menghasilkan benang wool ya, gitu, dari bulunya, gitu. Nah, supaya ya wool yang dihasilkannya itu bagus ya. Nah, di bidang peternakan ini menghasilkan yang namanya hormon pertumbuhan BGH sama hormon EGF gitu. Nah, kalau hormon BGH ya, bovine growth hormone, itu dihasilkan dari bakteri Escherichia coli gitu, Escherichia coli, yang bermanfaat dalam merangsang produk daging dan susu hewan ternak gitu. Terus ada hormon EGF, epidermal growth factor, yang bermanfaat dalam mempercepat pertumbuhan rambut domba hasil wool gitu ya. Next, yang ke-8, ada mikroorganisme pengolah limbah atau bioremediasi. Nah, istilah ini sebenarnya pasti kalian baru mendengar ya. Bioremediasi ini apa sih? Bioremediasi ini adalah proses pembersih zat pencemar lingkungan dan dengan menggunakan mikroorganisme, misalnya jamur dan bakteri. Jadi ada macam-macam mikroorganisme ya. Salah satunya aku sebutin, yang pertama ada pengolahan limbah organik. Nah, limbah organik ini berupa limbah cair dari industri alkohol menggunakan bakteri Clostridium butyrieum yang dicampur gula dan akan menghasilkan gas hidrogen untuk bahan bakar. Gitu. Jadi walaupun limbah ya, tapi tetap ya mikroorganisme itu sangat bermanfaat sekali untuk pendaur ulangan menjadi bahan-bahan yang nantinya akan bermanfaat gitu. Next, selanjutnya ada bioplastik. Nah, kalau bioplastik ini tadi ya, jadi bukan plastik sintesis gitu, tapi plastik yang terbuat dari bahan baku yang melibatkan juga mikroorganisme. Bahan bakunya apa sih? Bahan bakunya ini biasanya terbuat dari pati, singkong, selulosa, minyak nabati, amilum jagung, klobot jagung, amilum ercis, dan biopolimer lainnya. Itu yang berasal dari mikroorganisme. Kita lihat nih, mikroorganisme apa yang berperan? Salah satunya ada mikroorganisme Oxaligenes
Arthropus dan jamur Aureobasidium pullulans. Gitu. Itu dalam pembuatan bioplastik. Nah, bioplastik ini produknya apa saja sih ya? Jadi produknya itu ada kantong ya, kayak kantong plastik tapi bukan plastik sintesis ya. Ada juga sedotan ya. Terus ada juga garpu misalnya. Terus ada sendok gitu ya, peralatan makan, ada juga wadah. Terus ada botol minum gitu ya. Jadi dari cup-cup misalnya. Terus yang terakhir ada pemanfaatan mikroorganisme dalam bidang pertambangan. Kalau dalam bidang pertambangan, pada mulanya proses mengestak tembaga dari bijinya dilakukan dengan cara meluluhkan gitu. Jadi ada suatu teknik pemisahan logam dari bijinya dengan menggunakan bakteri Thiobacillus feroxidans. Jadi bakteri ini ditemukan di daerah pertambangan dengan lingkungan yang asam dan miskin senyawa organik karena mampu mengestak karbon dari CO2 di udara. Oke, jadi segitu dulu ya 10 produk atau penggunaan mikroorganisme dalam bioteknologi. Oke, terima kasih telah mendengarkan penjelasan ini. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi kalian yang mendengarkan dan bagi saya juga yang menjelaskan. Semoga menjadi ilmu baru yang bermanfaat untuk kita di masa depan nanti. Oke, see you next part 2. Selanjutnya nanti kita akan belajar tentang cloning embrio, terus ada cloning transfer inti, terus ada kultur jaringan, ya, ada rekayasa genetika, dan juga dampak dari bioteknologi ini. Oke, sekian. Terima kasih. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.